Shalom. Shalom semua saudara yang ada di Zoom. Shalom Jelita. Shalom Jelita. Shalom Cika. Shalom Abang Marvel. Shalom Inang Udayabes. Shalom saudara yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kalau malam hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami di dalam ruangan keluarga Allah, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mengenyangkan seluruh hidup kami ini dengan perkataan-perkataan-Mu, dan Engkau memuaskan jiwa kami, memuaskan hidup kami untuk dipenuhi dengan kasih anugerah-Mu, dan hidup-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berani kepada tujuan.
Tuhan sanggup menopangku. Kami percaya ya Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertamu. Kami percaya, terima kasih. Kami ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Kami ada hari ini, semua karena kasih-Mu. Semua karena hidup-Mu melimpah dalam kami. Terima kasih ya. Kami Haleluya. Sebab nyata kasih-Mu. Kami bersyukur Haleluya. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih. Kami percaya semua yang Kau perkatakan, Engkau Allah yang menjadikannya tepat seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menopang seluruh hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dan sumber kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih, hidup-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkataan-perkataan-Mu itu yang menjadi sumber hidup kami. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Perkataan-Mu. Berikanku
makhluk harus tunduk di hadapannya. Haleluya. Pencipta langit bumi, semua makhluk harus tunduk, Karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Tuhan pencipta langit bumi, Semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena dialah yang ditinggikan. Tuhan pencipta langit bumi, Semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk lagi nama. Tuhan pencipta langit bumi, Semua makhluk harus tunduk, karena semua diciptakannya untuk memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena dialah yang ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena dialah yang ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan namanya, pujilah namanya, karena dialah yang ditinggikan. karena dialah yang ditinggikan. Sekali lagi, Karena dialah yang ditinggikan. haleluya. Sukacita Allah melimpah dalam kita, amin. Amin. Karena dia ada di antara kita, dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di rumah-rumah kita, dia ada dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Allah yang hidup, Penguasa semesta, dia yang berikan ketenangan. Dalam kasih-Nya ada sukacita, ku ingin selalu berada. Terima kasih Allahku. Terima kasih Allahku.
Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalammu. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Allahku, hidupmu di dalamku dan hidupku di dalamku. Kau ku puja, kau ku sembah, kau ku agungkan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau sudah menolong kami semua. Terima kasih, silakan Engkau kembali mengajari kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua. Coba cek suaranya. Shalom semua. Shalom. Halo. Shalom. Bagaimana kabarnya? Shalom Jelita. Shalom Jelita. Mana suara Jelita ya? Bang Eri nggak bergeser kah? Mana suaranya Jelita ini? Nggak bisa juga. Iya, gedung di cuma. Nggak bisa juga. Oke, shalom Nael. Nael, apa kabar? Salam tulang gitu. Salam tulang gitu. Udah, nampain wajahnya. Mana Naelnya ya? Gelap kali ya Naelnya ya. Gelap ya. Awas dulu adek lah saya. Geva mana Geva? Adik Geva mana? Shalom Geva. Tenang. Oke. Baik. Tuhan. Adek. Oke ya. Kita lanjut ya. Yang di radio juga shalom ya. Coba cek di radio ada berapa Kak? Kesya. Mana Kak Kesya? Apa sih itu? Ada. 5. Peak-nya berapa? Oh, oke. Baik. Shalom semua yang di radio juga ya. Ada 5 yang di radio. Shalom semua. Cabut dulu kabel-kabelnya. Oke.
Oke, puji Tuhan. Shalom semua ya. Kita akan lanjut ya. Tadi pagi ya. Oke, haleluya. Oke, baik. Dalam hidupku, aku selalu dengan senang hati menyerahkan pikiran dan tubuhku sepenuhnya. Oh, ini sudah kemarin ya, saya lanjutannya ya. Ini yang tadi mau lanjut ya. Oke. Oke. Coba ya, kita mulai dari sini ya. Aku percaya bahwa karena Tuhan telah dapat meluncurkan pekerjaannya di satu benteng setan, Dia pasti dapat melakukannya di benteng-benteng setan lainnya yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta. Nah, saudara, kita sekarang makin mengerti arti peperangan rohani ya, arti penaklukan. Bukan seperti yang dulu kita bayangkan. Kita mesti berani mempercayai atau menghidupi sesuatu yang baru disingkapkan kepada kita. Ya. Jadi peperangan rohani yang sesungguhnya itu bukanlah lagi masalah kekuasaan, kuasa, otoritas, bukan ya. Tapi terlebih ke arah bagaimana kerajaan Allah, prinsip-prinsipnya itu mulai diberitakan gitu. Setelah diberitakan, maka secara perlahan namun pasti mengusir kerajaan kegelapan gitu. Jadi bukan secara paksa. Bukan seperti caranya iblis ya. Bukan seperti caranya iblis, tapi cara kerajaan sorga menaklukkan kita semua, seluruh ciptaan gitu ya. Supaya kita memahami dan boleh mengalami apa itu penaklukan itu sendiri. Ya, disinilah kita baru mengerti prinsip-prinsip rohani yang sesungguhnya. Ya, ini jauh sekali berbeda dengan yang dulu. Gitu. Jadi ketika dikatakan Tuhan menaklukkan, maka Dia menaklukkan dengan apa ya? Dengan elegan. Gitu. Bukan tanpa dasar, ada prinsip-prinsipnya. Ini yang mesti kita ngerti, sehingga kita itu mulai terpikir tentang apa sih sebetulnya kehidupan yang ada di depan kita ini. Jadi kita mulai dialihkan dari kehidupan sementara kepada kehidupan yang kekal. Jadi kita sudah ibaratnya kita itu sudah bisa sudah ribut. Kita bukan lagi hidup sementara gitu. Tapi kita itu hidup kekal gitu. Jadi kayak kita itu melompati, kita diizinkan melompati, menikmati kehidupan yang akan datang gitu. Sementara kita masih di dunia. Jadi dasar-dasarnya mesti saudara pegang ya, prinsip-prinsipnya. Salah satunya adalah
ketika Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lihatlah Yerusalem yang baru turun dari sorga seperti pengantin perempuan turun dari sorga gitu. Ya, ada banyak sekali gitu. Yang lama nggak perlu kamu ingat-ingat lagi katanya. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Kasih Tuhan selalu baru. Naiklah kemari. Wah, itu prinsip-prinsip itu kalau mulai menguasai hati dan pikiran saudara, maka itulah yang membuat kita itu memasuki realita yang sesungguhnya. Gitu. Nah, justru disinilah si jahat itu disingkapkan. Gitu. Jadi justru puncak kehancurannya adalah ketika terangnya Tuhan itu masuk gitu. Memasuki area manusia gitu. Kalau kita sebut manusia, berarti setiap saudara, setiap kita yang mulai menerima perkataan-perkataan Tuhan yang baru ini, saudara, maka peperangan rohani yang sesungguhnya sedang terjadi. Jadi ingat ya, bukan seperti yang dulu kita menengking, kita mengikat, bukan. Kita memasuki realita yang baru. Itu dulu betul, tetapi sekarang tidaklah demikian. Ada peningkatan daripada pekerjaan Tuhan. Ya, saudara mesti memahami hal ini dan hidup di dalamnya, hidup dalam realita ini. Gitu. Inilah peperangan yang sesungguhnya. Tadi pagi kita belajar bagaimana kita itu benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Gitu. Menantikan Tuhan dengan segenap hati. Bukan karena dipaksa oleh Tuhan, tapi memang karena kita sudah menyadari bahwa kita sangat membutuhkan itu. Dan lagian kita sudah mulai menikmati kehadiran Tuhan yang sangat nyata setiap hari. Ya, kita sudah bisa menikmatinya. Di situ yang nampak tapi aja kan? Hah? Enggak, ganti Kak. Mana Kak? Ganti supaya rekamannya beda. Hah? Ya, dari awal dibilangin rekam. Udah, kan udah papi kasih izin. Sudah. Hah? Kamu jangan di situ, Brian. Kamu kan nggak ngerti. Kalau ngerti, kamu bisa situ. Sudah, Kak. Beda kan? Papi yang muncul situ. Oke, baik ya. Oke, kita lanjut ya. Kita di zaman akhir pasti akan melihat hari kemuliaan Tuhan. Seperti dikatakan bahwa orang yang mengikuti sampai akhir akan diselamatkan. Tak seorang pun yang dapat menggantikan Tuhan dalam pekerjaannya ini. Hanya Tuhan sendiri yang dapat melakukan pekerjaan ini. Karena tahap pekerjaan ini luar biasa. Ini adalah tahapan pekerjaan penaklukan. Dan manusia tidak mampu menaklukkan manusia lainnya. Oke ya. Nah, jadi kalau dikatakan dulu kan kita masih menanti-nantikan masa di mana tidak perlu kamu diajar. Itu saudara, nubuatan itu, Yeskiel sudah menubuatkan itu, Yesaya juga. Lalu Yohanes juga di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Karena pengurapan itu ada di dalam kamu. Gitu ya. Nah, tapi sekarang kita yang hidup sekarang ini, yang sudah menerima kedatangan Tuhan yang kedua, kita menerima pekerjaan terbarukan. Apa itu? Di mana kita manusia
tidak bisa melakukan pekerjaan ini untuk mengarahkan orang mengenal Tuhan. Tidak bisa lagi. Ini tahapan pekerjaannya sudah beda. Ya. Namun jangan lupa kalau manusia atau orang percaya yang belum menerima kedatangan Tuhan yang kedua ini, ciri-cirinya saudara, hatinya masih ada di dunia ini gitu. Artinya belum melihat Tuhan datang. Artinya belum mempercayai kalau Tuhan datang. Saudara, tadi ada saya lihat judul dari di YouTube-nya orang ini ya, Muslim ya. Mereka itu buat judul begini. Ciri-ciri apa ya? Atau karakteristik, saya lupa ya. Tanda-tanda hadirnya atau turunnya Allah itu ke bumi gitu. Gitu. Saya ternyata mereka juga ini ya, mereka sudah sampai ke situ gitu ya. Kalau orang Kristen pada umumnya hanya nggak ada bedanya gitu, dari dulu itu aja beritanya gitu, ya nggak berubah gitu. Nah, ya, jadi saudara, tahapan pekerjaan kali ini benar-benar ini yang namanya tahapan penaklukan. Penaklukan dengan apa ya? Amazing sekali. Takjub sekali gitu. Menakjubkan sekali. Di mana setiap orang benar-benar ditundukkan oleh Tuhan gitu. Ditundukkan dengan kasih yang luar biasa. Oh, kasih ini saudara tidak seperti yang kita bayangkan. Di dalamnya itu komplit. Kasih yang sabar sekali, tapi juga di dalamnya ada pendisiplinan. Ada kekudusan, ada takut akan Tuhan. Sekaligus ada kemerdekaan, ada kebebasan. Gitu. Oh, itu indah sekali. Sehingga membuat orang yang ditaklukkan makin menaklukkan dirinya. Gitu. Karena pekerjaan ini. Jadi setiap orang akan mengalami pekerjaan ini. Jadi setiap kita akan mengalami pekerjaan ini. Yang jadi pertanyaan, bagaimana saya mengetahui kalau saya mengalami pekerjaan itu? Nah, itu penting ya. Saudara semakin haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu salah satu ciri di mana pekerjaan Tuhan ini atau pekerjaan Roh Kudus ini makin lama makin meningkat di dalam kita. Kita ditarik setiap hari ke hadiratnya. Jadi ketika kita melakukan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu dan kuncilah. Maka Tuhan atau Bapamu di tempat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Gitu. Apa yang dibalaskannya? Oh, tentu bukan lagi masalah berkat-berkat materi, berkat-berkat duniawi, enggak. Karena itu semua adalah untuk kehidupan sementara. Tetapi yang dianugerahkan kepada kita, yang dibalaskan tadi itu katanya adalah hidupnya sendiri, hikmatnya, damai sejahteranya, ketenangan, damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kebahagiaan yang seperti sungai yang tak pernah kering gitu. Itulah yang dia berikan kepada kita. Jadi siapa saja yang mendengarkan perkataan ini, mau dia anak kecil sekalipun gitu, remaja, siapapun mereka,
itu akan mulai mengubah tujuan hidup mereka gitu. Kalau mau mendengarkan perkataan Tuhan ini gitu, kalau mau mempercayai, maka sejak orang menerima perkataan ini, masa depan mereka itu berubah. Berubah. Maka kita akan menjadi orang yang tenang dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi ingat ya, ini nggak dapat digantikan oleh manusia. Karena ini adalah hanya Tuhan yang melakukannya. Manusia hanya ditaklukkan bila mana Tuhan berbicara dengan mulutnya sendiri. Dan bertindak dengan tangannya sendiri. Ingat ya, manusia hanya ditaklukkan bila mana Tuhan berbicara dengan mulutnya sendiri. Dan bertindak dengan tangannya sendiri. Dari seluruh alam semesta, Tuhan menggunakan negeri Sinaga Merah yang sangat besar sebagai tempat pengujian. Lalu setelahnya dia akan memulai pekerjaan ini di seluruh alam semesta. Dengan demikian, Tuhan akan melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar di seluruh alam semesta. Dan semua orang di alam semesta akan menerima pekerjaan penaklukan dari Tuhan. Ya, jadi setelah selesai di sana, ya, pekerjaan penaklukan itu makin tersebar di mana-mana. Salah satunya adalah di tempat ini gitu. Dia menaklukkan kita. Tuhan menaklukkan kita semua. Saudara, ketika mata kita mulai tertuju kepada Tuhan, ciri yang sangat kental kelihatan adalah hati kita makin lama makin terpaut kepada Tuhan. Itu ciri yang paling kental. Yang paling kentara. Ya, pengenalan kita akan Tuhan itu makin lama makin kuat gitu. Takut akan Tuhan juga makin lama makin kuat gitu. Orang-orang dari setiap agama dan setiap denominasi harus menerima tahap pekerjaan ini. Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Apakah engkau bersedia menerima hal ini yang dipercayakan kepadamu oleh Tuhan? Aku selalu merasa bahwa menerima amanat Roh Kudus adalah sesuatu yang mulia. Ini orang yang menyampaikan semua perkataan-perkataan ini. Yang dipakai oleh Tuhan. Yang diinkarnasikan oleh Tuhan. Wujud daripada Tuhan yang berinkarnasi. Nah, dia ceritakan pengalamannya supaya kita juga semua boleh belajar dari Tuhan. Oh, ini sangat terbuka sekali. Ya. Nanti saudara juga mengalami hal yang sama. Itu benar-benar dituntun dari dalam. Kita benar-benar mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Bukan seperti yang dulu. Ya. Jadi aku selalu merasa bahwa menerima amanat Roh Kudus adalah sesuatu yang mulia. Harusnya kita juga demikian. Diam-diam ada suatu amanat. Amanat itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang khusus. Kata-kata amanat itu ya. Makanya ada amanat penderitaan rakyat. Gitu. Hanya orang yang mengerti rakyat yang bisa menjalankan amanat. Nah, gitu. Sama kalau dikatakan kita menjalankan amanat. Perintah yang sangat dalam, yang sangat khusus.
Saudara, setiap kali saya melihat orang-orang, manusia yang hilir mudik, baik dengan kalau kita melihat setiap hari gitu ya, itu saudara, saya selalu membayangkan gitu ya, wah pekerjaan ini besar sekali. Kalau dikatakan tadi alam semesta ya, wah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu gitu. Tetapi untuk sampai ke situ dibutuhkan kesabaran kita untuk tekun di hadapan Tuhan gitu. Menanti-nantikan Dia. Sabar. Sedikit tidak dapat dibandingkan saudara dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kemuliaan itu bukan lagi hanya sekedar duduk di sebelah kanan Allah Bapa gitu ya. Bukan. Pakai mahkota, bukan. Tapi bagaimana kita itu memerintah bersama dengan Dia. Tuhan itu nggak kelihatan. Tetapi saudara, pemerintahannya kalau kita terima itu benar-benar sangat kuat gitu. Kita boleh rasakan. Menurutku ini adalah amanat terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Aku berharap agar saudara-saudariku bekerja keras bersama-sama dengan aku dan menerima amanat dari Tuhan ini sehingga Tuhan memperoleh kemuliaan di seluruh alam semesta dan di dunia atas. Dan hidup kita tidak akan sia-sia. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Atau kita harus bersumpah. Jika orang tidak mengejar tujuan apapun ketika mereka percaya kepada Tuhan, hidup mereka tidak bermakna. Tidak punya warna katanya. Kalau kita itu nggak punya tujuan yang jelas. Kalau kita hidup kita hanya mengejar apa yang di dunia. Aduh sayang sekali. Kasihan sekali. Tapi ketika kita mulai setiap hari mengarahkan tujuan kita dengan kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan tekun saudara. Menjalani kehidupan kita. Kita akan sangat mengucap syukur ketika walau ada halangan, tantangan, ada ujian-ujian di dunia kita alami gitu ya. Ada ujian penolakan, ada ujian tidak merasakan Tuhan, ada ujian malas ketika kita bangun gitu ya. Ada ujian bagaimana caranya berdoa. Kita akan tekun melakukannya karena sedikit waktu lagi, sangat sedikit saudara, waktu lagi. Kita merasakan perubahan setiap hari. Perubahan setiap hari yang kita alami adalah perubahan karena kita mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan adalah mengalami kesegaran setiap hari di hadirat-Nya. Sehingga setiap hari rasanya hati kita deg-degan gitu. Tuhan mau melakukan apa hari ini? Dari sisi yang mana Tuhan menampakkan dirinya kepada kita? Kita semakin sangat antusias menantikan kehadirannya setiap hari. Jadi bukan lagi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ya, tapi menantikan kehadirannya. Wajahnya yang diperlihatkan setiap waktu kepada kita itu adalah wajah yang indah gitu, yang senyum gitu.
Dia tidak ada memaksa gitu ya. Dia tidak murung gitu. Dia tidak datang dengan tegang wajahnya. Tidak. Dia datang, saudara, membuat setiap orang yang menanti-nantikan dia itu benar-benar dipuaskan dengan kedatangannya. Jadi ini bukan sekedar hadirat ya. Dulu kan kita hanya mengenal hadirat Tuhan lewat kita menyembah Dia gitu. Kita merasakan ketenangan yang tidak terkatakan oleh kita gitu. Atau ketika pertama kali ada satu pertobatan yang luar biasa. Tapi kedatangan Tuhan setiap hari kepada kita itu sangat menakjubkan. Ini boleh saudara buktikan setiap hari. Semua perkataan ini adalah benar. Dan inilah yang dinikmati juga orang-orang kudus yang sudah disempurnakan saat ini. Karena Tuhan itu selalu baru setiap hari. Itulah bedanya sorga dengan bumi. Dan tepat perpaduan antara yang awal dan yang akhir itu. Alfa dan Omega. Itu perpaduan yang sangat indah, saudara. Kita boleh menikmati keduanya. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kadang-kadang rasanya kita itu harus diburu. Kita mesti tanya, kenapa kok kayak Tuhan terburu-buru? Memburu-buru kita. Ingat, Tuhan selalu punya niat baik. Jadi kalau Tuhan buru-buru kita gitu, nggak usah terkejut gitu. Jangan memberontak kepada Tuhan ketika rasanya diburu-buru. Saudara, kalau pada waktu mereka dibawa keluar dari Mesir, kalau mereka nggak buru-buru makan Paskahnya, wah mati mereka, ketinggalan, saudara. Atau kelaparan nanti di tengah jalan gitu. Jadi mereka harus buru-buru, harus makan gitu. Dengan terburu-buru gitu. Jadi mereka benar-benar dikeluarkan gitu dari dunia. Itu sebagai satu gambaran bagi kita. Jadi saudara, setiap hari kita akan melihat pimpinan Tuhan yang baru gitu. Jadi perbaruan antara keyakinan iman dan menanti-nantikan Tuhan. Sambil berjaga-jaga. Oke? Jika orang tidak mengejar tujuan apapun ketika mereka percaya kepada Tuhan, hidup mereka tidak bermakna ya. Dan ketika saatnya tiba bagi mereka untuk berpulang, mereka hanya akan melihat langit biru dan bumi yang berdebu. Apakah itu kehidupan yang bermakna? Jika engkau dapat memenuhi persyaratan Tuhan saat engkau hidup, bukankah ini hal yang indah? Mengapa engkau selalu mendatangkan masalah ke atas dirimu sendiri? Dan mengapa engkau selalu begitu putus asa? Apakah engkau telah mendapatkan sesuatu dari Tuhan dengan bertindak seperti itu? Dan bisakah Tuhan mendapatkan sesuatu darimu? Dalam sumpahku kepada Tuhan, yang ada hanya janji dari hatiku. Aku tidak berusaha membodohinya dengan kata-kataku. Aku tidak akan melakukan sesuatu seperti itu. Aku hanya ingin menghibur Tuhan yang aku kasihi dengan hatiku, sehingga rohnya di sorga dapat terhibur. Nah, saudara, demikian juga dengan hati kita, saudara. Kita mulai dapat membedakan mana itu hati Tuhan, rohnya Tuhan yang posisinya di sorga.
ketika dikatakan di sorga itu di mana? Gitu. Pelajaran-pelajaran tentang ruang maha kudus, harusnya kita sudah lampauin ya, nggak perlu lagi kita ulang gitu ya. Itu kita sudah harus lampaui. Tapi sekarang adalah apa sih sebetulnya ruang maha kudus itu? Gitu. Jadi bukan lagi sekedar itu tempat yang tirai terbelah lah, enggak, itu sudah lewat ya, sudah lewat. Sekarang adalah realitanya. Nah, jadi saudara, ketika dia mengatakan yang kuinginkan adalah bagaimana aku bisa menghibur rohnya Tuhan di sorga, kata. Ya, nah untuk mengerti ini saudara, hanya ketika saudara mulai menaikkan doa-doa seperti yang kita belajar tadi pagi. Dan kehadiran Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita, itu ada kerjasama dengan kita. Kerjasamanya adalah kita mengenal dan bertindak. Jadi ada perpaduan antara ketika dia hadir, bermanifestasi dalam kita, lalu kita, manusia kita pribadi gitu ya, manusianya, itu mengalami tadi mendengarkan arahannya, mendengarkan gerakannya, mengalami pekerjaannya yang mengubahkan kita. Lalu dengan itu dia menantikan pemberian dari kita. Pemberian dari kita kan adalah hati kita ya. Kita berikan kepada dia. Kita bayar harga istilahnya. Jadi kita itu bisa menghibur Tuhan. Karena kan prinsipnya kan Tuhan itu kan prinsipnya itu nggak pernah lari kan daripada perkataannya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ketika Tuhan menabur penghiburan kepada kita, maka pasti dia juga mendapatkan penghiburan dari kita. Itu keseimbangan. Itu artinya keseimbangan sorga dengan bumi. Nah, itu juga proses penaklukan. Makanya saudara, Tuhan Yesus sampai dia mencapai puncaknya, kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia nggak melihat Tuhan. Dia nggak melihat Allah. Pada posisinya sebagai manusia. Dia lagi jalan kan, dia kan lagi menunjukkan jalan itu sendiri. Sekalipun Allahnya yang menuntun dia, ya Bapa gitu ya. Nah, namun dia secara pribadi juga punya kehendak. Makanya awalnya dia bilang kepada kita, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oh, manusia nggak bisa mengucapkan itu. Manusia biasa nggak bisa mengucapkan itu. Hanya manusia inkarnasi Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Manusia biasa nggak bisa mengatakan aku dan Bapa satu. Nggak bisa. Nggak bisa sebelumnya ya. Sama juga kita sekarang. Kita nggak bisa mengucapkan itu. Maka perkataan-perkataan kita ketika didengarkan orang, kita cerita kepada mereka, wow, bagi mereka itu tinggi sekali. Dan mereka nggak percaya. Mungkin mereka akan menganggap kita itu terlalu mengawang-awang gitu. Terlalu, orang akan mengatakan begini, dari mana dia tahu gitu. Sementara dia tidak belajar, sementara dia nggak keluaran sekolah teologi, dari mana dia tahu? Kemana Bayan? Kemana? Kemana?
Oh. Gak bisa mengucapkan itu. Nah, kita kan mengetahuinya. Jadi ketika Tuhan mengatakan, saran saya begini saudara ya. Kalau saudara masih rindu baca Alkitab gitu ya. Kalau saya sih istilahnya begini, sudah kisah-kisah dalam Alkitab itu rasanya sudah, karena sudah terus kita baca gitu ya, berulang-ulang gitu ya. Itu kisah-kisah itu sudah nempel gitu. Tapi yang sekarang kita mau cermati adalah bagaimana sebetulnya Tuhan itu dulu menghidupi satu kehidupan di mana dia manusia sekaligus Allah hidup di dalamnya gitu. Tapi pada endingnya, walaupun dia sudah sadar itu, dia sudah mengucapkan, dia sudah mendoakan, doa-doanya tidak pernah melanggar prinsip-prinsip firman, saudara. Kalau doa-doa orang Kristen sekarang masih banyak egoisnya. Gitu. Tuhan itu mendoakan sesuai prinsip. Dan dia sering berdoa apa yang digerakkan Roh Kudus di dalam dia. Jadi saudara, jangan membuat, oh Roh Kudus itu karena dia ibu, dia harus menundukkan diri. Wah, kalau seperti itu saudara akan bingung. Tetapi kalau saudara dalam arti Roh Kudus adalah rohnya Allah itu sendiri, saudara akan ngerti. Ya. Nah, jadi bayangkan Tuhan yang dikatakan yang dikandung oleh Roh Kudus, tetapi dia digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, gimana caranya itu? Lalu di satu sisi dia bilang akan ketika aku pergi maka penolong itu akan datang, yaitu yang kuutus di dalam nama Bapakku gitu. Itu orang bingung gitu. Siapa yang Roh Kudus, siapa yang lebih besar? Ya, siapa yang diutus gitu kan? Siapa yang mengutus gitu? Orang tuh akan bingung gitu. Tapi begitu kita mengalami kehidupan Tuhan yang sekarang, ketika kita mulai dari mulut kita ini, kita menerima pekerjaan Tuhan, menerima inkarnasi Tuhan, maka lambat laun kita akan mengerti. Makin lama makin jelas gitu. Ya. Baik. Aku akan memberikan, hati mungkin berharga, tetapi kasih lebih berharga. Aku akan memberikan kasih yang paling berharga dalam hatiku kepada Tuhan, sehingga dia dapat menikmati hal terindah yang aku miliki, dan agar dia dapat dipuaskan dengan kasih yang aku persembahkan kepadanya. Apakah engkau bersedia memberikan kasihmu kepada Tuhan agar dia dapat menikmatinya? Apakah engkau bersedia menjadikan ini modal keberadaanmu? Dalam pengalamanku, aku telah melihat bahwa semakin banyak kasih yang aku berikan kepada Tuhan, semakin banyak sukacita yang aku temukan dalam hidup. Terlebih lagi kekuatan tidak terbatas. Dan aku dengan senang hati mempersembahkan seluruh tubuh dan pikiranku dan selalu merasa bahwa aku tidak mungkin dapat cukup mengasihi Tuhan. Saudara, semua perkataan ini saudara, itu menjelaskan semua yang saya katakan tadi itu saudara. Ini bahasanya. Jadi saya ceritakan panjang tadi di awal itu. Tapi saudara, ini ketika dikatakan ini cukup menyimpulkan bahwa seperti inilah kondisinya begitu kita mempersembahkan diri kita dengan benar. Hati memang penting katanya kan, hati.
Tapi yang lebih penting adalah kasih katanya. Penggeraknya gitu. Sehingga membuat kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan tidak asal-asalan gitu. Sama seperti bangsa Israel, mereka itu harus benar-benar memperhatikan korban yang mereka bawa. Wow, diperhatikan semuanya. Dilihat cacatnya. Para imam itu harus menseleksi. Tapi yang jadi permasalahannya pada waktu itu adalah sudah terjadi penyelewengan dari para imam-imam. Sehingga yang dipersembahkan, korban yang dipersembahkan itu sudah korban yang cacat. Jadi orang nggak bisa mempersembahkan dengan baik. Lalu datanglah korban yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Melalui dia mengambil tubuh manusia. Gitu. Oke. Lalu berikutnya ketika Injilnya mulai diberitakan, terbentuklah kumpulan orang-orang percaya. Namun sekali lagi saudara, Taurat itu muncul lagi. Sehingga orang merasa dengan kekuatannya dia bisa melayani Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan, dia bisa memberitakan Injil, dia bisa melakukan segala sesuatu untuk pelebaran kerajaannya gitu. Tetapi mereka tidak tahu kalau mereka adalah pelaku-pelaku pelayanan kejahatan gitu. Pelaku-pelaku pelayanan gitu. Bukan orang yang mempersembahkan hatinya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan. Jadi mereka melayani lebih terarah, kalau aku melayani maka aku akan mendapatkan upah. Yang ada hitung-hitungan. Sehingga mereka akan datang di akhir zaman. Bukankah kami mengusir setan demi namamu, membangkitkan orang demi namamu? Enggak. Aku tidak mengenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Itulah yang namanya pekerja pelayanan, pekerja pelayan. Dia nggak mau meningkat. Dia tidak menjadi penghiburan bagi Tuhan. Dia tidak menjadi anak yang menyukakan hati ayahnya. Dia tidak menjadi sahabat, tapi dia pelaku pelayanan. Sama seperti iblis adalah pelaku pelayanan. Hatinya tidak dia berikan. Orang ini tidak mau memikul beban yang diberikan oleh Tuhan. Dia merasa bisa melayani Tuhan. Dan dia dengan sekuat tenaga menjaga dirinya menjadi kudus. Atau apa saja. Dia tidak tahu kalau dia itu sedang memungkiri bahwa Tuhan sudah menebus itu semua. Sudah melakukan itu semua. Sehingga orang-orang seperti ini akan sering bersungut-sungut dengan keadaannya. Dia akan membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku sudah begini kok hidupku nggak berubah-berubah gitu. Nah, itu aduh, nggak bisa masuk menikmati kehidupan yang akan datang itu, saudara. Kasihan sekali. Ya. Jadi dengan senang hati kita mempersembahkan seluruh tubuh dan pikiran kita. Dan selalu merasa bahwa aku tidak mungkin dapat cukup mengasihi Tuhan. Wah, gitu dah. Memang perasaan itu
Harus ada gitu. Dan memang itu betul. Dan saudara pasti akan mengalaminya. Ketika saya mengalami ini, saudara, saya bilang begini, terus gimana dong Tuhan gitu, bingung gitu. Paulus juga demikian kan. Padahal dia sudah dari sejak mudanya, saudara, dia benar-benar ingin mengasihi Tuhan. Dia sudah melayani sampai melanglang buana sampai ke Eropa sana gitu. Tak ada yang ditakuti sama dia gitu. Ada banyak sekali mengalami tantangan. Dia sampai bekerja demi mencukupi pelayanannya. Dia nggak mau menjadi beban gitu. Tetapi dia diproses sama Tuhan dengan orang-orang meninggalkan dia. Dia sendirian. Disitulah tahapan ujian. Bahwa bedanya kita dengan Tuhan itu adalah rasanya kita tidak tahu apakah bisa kita mengasihi Tuhan. Gitu. Hanya ketika Tuhan bisa menikmati kita, disitulah baru kita bisa menikmati Tuhan sebagaimana adanya Dia. Jadi kalau kita bisa menikmati Tuhan, itu anugerah Tuhan. Jadi tepat kata firman Tuhan, bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan, tapi mengasihi Tuhan dengan benar. Kita hanya bisa mengasihi Tuhan dengan kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Inilah yang membuat kita selalu rendah hati menunggu Tuhan setiap hari. Iya, dalam setiap keadaan kita. Kita tidak akan pernah berpuas diri. Kalau kita menikmati Tuhan hari ini, kayak tadi pagi menurut saya indah sekali. Pengen rasanya lanjut terus cerita. Menceritakan perasaan Tuhan. Dan kita boleh menikmati kehadiran Tuhan setiap hari. Jadi apakah kasihmu adalah kasih yang remeh ataukah kasih yang tak terbatas? Tidak terukur. Jika engkau benar-benar ingin mengasihi Tuhan, engkau akan selalu memiliki lebih banyak kasih untuk diberikan kembali kepadanya. Dan jika itu yang terjadi, orang dan hal apa yang mungkin menghalangi kasihmu kepada Tuhan? Tuhan menghargai kasih setiap manusia. Kepada semua orang yang mengasihinya, berkatnya berlipat kali ganda. Karena kasih manusia begitu sulit didapat. Dan hanya ada sedikit, hampir tidak terlihat. Di seluruh alam semesta, Tuhan telah mencoba meminta orang-orang membalas mengasihinya. Tetapi selama berabad-abad sampai sekarang hanya sedikit, sejumlah kecil yang pernah membalas mengasihinya dengan kasih sejati. Sejauh yang aku ingat, Petrus adalah salah satunya. Tetapi dia secara pribadi dibimbing oleh Yesus. Secara pribadi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Itu kata-kata itu saudara. Tuhan katakan ketika dia bangkit dari antara orang mati. Menampakkan diri kepada Petrus dengan tubuh kemuliaan. Oh, kuatnya kehadiran Tuhan itu, saudara. Kita? Apakah demikian? Tapi apakah
Petrus lebih beruntung daripada kita? Tidak. Justru saudara, menurut Tuhan, kita yang tidak melihat tapi percaya lebih berbahagia. Bukankah begitu firman Tuhan? Ketika Thomas berusaha ingin melihat, mencucukkan tangannya, karena dia nggak yakin Tuhan sudah bangkit gitu. Ketika Tuhan datang, sampai dia panggil dia. Sini. Saudara, bagi kebanyakan orang ingin meniru Musa. Musa itu saudara, sampai dia bisa meminta, perlihatkanlah kemuliaanmu. Dan Tuhan menjawabnya. Menurut orang, Musa sudah sangat hebat sekali. Tapi menurut Tuhan, menurut Tuhan, Musa tidaklah hebat. Karena dia menikmati banyak sekali anugerah kasih karunia. Saudara, menurut zaman, kita juga adalah orang-orang yang beruntung. Karena kehadiran Tuhan itu sekarang masanya adalah dia benar-benar hadir di dalam. Dulu mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Ini dulu ya. Yang dialami oleh Musa tidak seperti yang kita alami. Yang dia alami itu benar-benar Tuhan itu di luar. Tapi yang kita alami Tuhan benar-benar di dalam. Masuk di dalam hati kita. Bahkan dia hidup di dalam kita. Menggantikan kita. Dia menjadi jalan kita. Oh, Musa tidak begitu. Dia ditunjukkan jalan. Ini loh jalannya. Kamu pakai ini, kamu pakai ini. Kita tidak. Jadi Petrus itu diajari, dibimbing oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Orang bisa mengkhotbahkan itu hebat. Mungkin orang berurai air mata. Tapi apakah orang benar-benar mengalami bagaimana benar-benar kasih yang dimiliki oleh Tuhan itu, yang sampai rela taat sampai mati di kayu salib, walaupun dia itu setara dengan Allah. Tapi masih dia itu dalam keadaan sebagai anak, dia telah belajar menjadi taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan sekarang Roh yang sama, Tuhan yang sama, hidup kembali di dalam saudara dan saya. Percayakah saudara akan hal itu? Bisakah saudara menerima perkataan ini? Maukah saudara mengalami pengalaman ini? Dan hanya pada saat kematiannya lah dia memberikan kasihnya yang penuh kepada Tuhan. Berarti itu butuh waktu. Butuh waktu 30 sampai 40 tahun. Dia benar-benar baru bisa ketika dia salib itu datang kepada dia. Disitulah dia mengatakan, aku tidak layak disalibkan sama seperti Tuanku, Tuhanku. Dia minta disalibkan terbalik. Gitu. Tapi saudara, dia melakukannya itu dengan penuh kasih. Bukan. Dia tidak ada meminta
supaya Tuhan membalaskan apa yang dilakukan oleh orang yang menganiayanya. Karena dia tahu dia harus menjalaninya. Disitulah dia baru tahu bagaimana kehidupan yang sesungguhnya mempersembahkan diri kepada Tuhan. Disitulah dia kehilangan reputasinya. Disitulah dia boleh mengalami bagaimana dulu ketika Tuhan naik di atas kayu salib. Dia merasakan. Dia mengingat semua perkataan Tuhan dulu. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kabar tentang perkataan yang dikatakan oleh Stefanus pada waktu itu, dia juga mengingatnya. Ketika Stefanus dilempari gitu. Tapi Stefanus katanya dia melihat ke sorga. Ada anak, ada Allah Bapa juga di sana. Hal itu terngiang kepada dia, saudara. Tapi pada saat dia di kayu salib itu, saudara, dia bisa melampaui itu. Mungkin dia tidak mengucapkan perkataan itu ketika dia disalibkan. Tetapi, saudara, dia boleh benar-benar mengalami tanpa dia ucapkan, hatinya sedikit pun tidak meminta supaya Tuhan membalaskan apa yang dilakukan oleh para penganiaya dia kepada dia. Dia tidak minta pembalasan dari Tuhan karena dia mengerti prinsipnya. Apa bedanya dengan kita? Kita tidak dibimbing secara langsung, secara fisik oleh Tuhan. Tetapi saudara, apa yang kita alami justru kita lebih tinggi. Karena di tengah kita tidak melihat Tuhan secara fisik. Tapi kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kita boleh merasakan bimbingan seperti yang dialami oleh Petrus. Petrus itu benar-benar melihat Tuhan yang sudah bangkit. Kita hanya mendengarkan firman-Nya, hanya mendengarkan Injil dari pemberitaan mereka. Tapi sekarang Tuhan bilang kepada kita bahwa aku sudah mendapatkan kamu. Oh, saudara, untuk didapatkan oleh Tuhan itu sesuatu anugerah. Saudara, hanya dengan ketika kita ditaklukkanlah baru kita bisa didapatkan oleh Tuhan. Barulah kita boleh mendengarkan perkataan itu. Barulah mata kita terbuka. Dan itu satu keuntungan bagi kita. Karena begini saudara. Karena begitu kita mempercayai seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Berarti kita lebih berbahagia daripada mereka. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa merasakan bimbingan Tuhan, kita biasa hidup seperti biasa, saudara, seperti manusia biasa. Tapi jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, dengan diam-diam kita merasakan, kita mendengarkan perkataan di dalam hati kita yang paling dalam. Engkau tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Dan kemudian hanya pada saat kematiannya lah dia memberikan kasihnya yang penuh kepada Tuhan. Dan kemudian hidupnya berakhir.
Jadi di bawah kondisi yang mengerikan ini, Tuhan mempersempit ruang lingkup pekerjaannya di alam semesta. Serta menggunakan negeri Sinaga Merah yang sangat besar sebagai zona demonstrasi. Memusatkan semua energi dan upayanya di satu tempat untuk membuat pekerjaannya lebih efektif dan lebih bermanfaat bagi kesaksiannya. Di bawah dua kondisi inilah Tuhan memindahkan kerajaannya atas seluruh alam semesta kepada orang-orang Tiongkok daratan ini yang memiliki kualitas terendah dari semua orang dan memulai pekerjaan penaklukannya dengan penuh kasih. Dan setelah dia membuat mereka semua mengasihinya, dia akan melaksanakan langkah berikutnya dari pekerjaannya, yaitu rencana Tuhan. Demikianlah pekerjaannya mencapai efek yang terbesar. Ruang lingkup pekerjaannya memiliki inti dan batasan. Jelas betapa besar harga yang telah Tuhan bayar dan seberapa banyak usaha yang telah Dia keluarkan ketika melaksanakan pekerjaannya di dalam kita. Untuk hari kita yang akan datang. Inilah berkat bagi kita. Tuhan menyebutkan itu bagi mereka. Tapi untuk kita boleh menghidupi dari hasil pekerjaan yang Tuhan lakukan di masa yang lampau itu 30 tahun yang lalu. Untuk kita boleh menikmati pekerjaan itu sekarang, itu pun anugerah. Jadi kita nggak boleh meniru apa yang Tuhan kerjakan. Kita jangan memaksakan apa yang Tuhan kerjakan di sana. Kita nggak boleh dengan pikiran kita melihat, kita kagum dengan itu. Tapi yang kita kagumi itu bukan Tuhannya. Tetapi bagaimana iman mereka. Sementara yang membuat iman mereka seperti itu adalah Tuhan. Jadi sekarang ketika Tuhan memulai pekerjaannya di dalam kita, yang kita harus pandang adalah Tuhan itu sendiri. Bukan apa yang kita alami, bukan bagaimana caranya kita membalas Dia, tapi bagaimana kita boleh menantikan Dia setiap hari. Sehingga ketika Tuhan ingin menikmati hidup kita, kita boleh mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Itu luar biasa sekali, saudara. Oleh karena itu, yang mengacaukan gagasan manusia adalah bahwa orang-orang barat iri kepada kita karena dilahirkan di tempat yang bagus. Tetapi kita semua melihat diri kita sendiri sebagai orang yang hina dan rendah. Bukankah ini Tuhan yang sedang mengangkat kita? Keturunan Sinaga Merah yang sangat besar yang selalu diinjak-injak sedang dipandang tinggi oleh orang-orang barat. Ini benar-benar berkat bagi kita. Saudara, ketika dulu terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa sebelum yang dialami oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, itu saudara, para penginjil orang-orang Kristen di barat gitu. Itu mereka itu sangat membanggakan mereka gitu. Kan sebelum sampai tahun 50 itu saudara, itu misalnya begitu satu orang itu dianiaya, itu bisa satu penjara bertobat dan sebagainya gitu ya. Dan setelah terjadi pekerjaan yang luar biasa lagi, itu wah sudah luar biasa sekali. Coba saudara lihat tari-tariannya dan segala macam itu. Keren sekali. Ketika aku memikirkan ini, aku dikuasai oleh kebaikan Tuhan dan oleh kasih sayang serta kedekatannya. Ini menunjukkan bahwa semua yang Tuhan lakukan tidak sesuai dengan gagasan manusia. Meskipun semua orang ini dikutuk, dia tidak dibatasi oleh batasan hukum. Dan dia telah dengan sengaja memindahkan pusat pekerjaannya ke bagian bumi ini. Maksudnya di sana. Dia pindahkan dari Israel ke situ. Gitu. Inilah sebabnya aku bersuka cita.
Inilah sebabnya aku merasa bahwa bahagia tak terkira. Sebagai seseorang yang mengambil peran utama dalam pekerjaan itu, sama seperti para imam besar di antara orang Israel, aku dapat secara langsung melaksanakan pekerjaan roh dan secara langsung melayani roh Tuhan. Ini adalah berkatku. Dia secara pribadi ya. Siapakah yang berani membayangkan hal seperti ini? Oh, dulu mana terbayangkan ini saudara. Dan melihat kehidupan kita, untuk apa? Terlalu tinggi bagiku Tuhan, kata Daud. Namun sekarang, hal ini secara tak terduga telah datang atas kita. Ini benar-benar merupakan sukacita besar yang layak untuk kita rayakan. Aku berharap agar Tuhan terus memberkati kita dan mengangkat kita sehingga kita yang hidup di tumpukan kotoran ini dapat dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat membalas kasih-Nya. Jadi saudara, kehidupan kita selanjutnya saudara ketika kita dilatih, anak-anak mulai menciptakan lagu, menari untuk Tuhan. Dan nanti kita diberikan anugerah. Ya, buat rekamannya, Tuhan tambahkan lagi. Tuhan menaruhkan karunia-karunia, memainkan alat musik dan sebagainya. Dia memberikan nada-nada yang baru, nyanyian yang baru, lagu-lagu yang baru, dengan irama yang baru, dengan kata-kata yang penuh kuasa, nyanyian pengajaran. Itu terus meningkat. Kita melihat anak-anak kita tumbuh. Nanti bagaimana mungkin ketika mereka meninggalkan kita. Kehidupan akan kita jalani saudara. Kalau dulu saudara kita selalu takut. Segala sesuatu, nanti Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi sekarang saudara. Kita merasakan saudara tidak ada yang monoton. Kita menikmati setiap hari apa yang terjadi. Pikiran kita begitu dipenuhi dengan Tuhan setiap hari. Jalan yang sedang kutempuh sekarang adalah jalan membalas kasih Tuhan. Kiranya itu juga jalan yang kita tempuh. Tetapi aku selalu merasa bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Juga bukan jalan yang seharusnya kutempuh. Untuk dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan ini adalah jalan Roh Kudus. Mungkin aku salah. Tetapi kupikir ini adalah jalanku. Sejak lama aku bersumpah kepada Tuhan bahwa aku ingin supaya Dia, saya tambahkan kata supaya ya. Supaya Dia membimbingku agar aku dapat masuk ke jalan yang seharusnya kutempuh dengan segera. Dan memenuhi kehendak Tuhan sesegera mungkin. Apapun yang orang lain pikirkan, aku percaya bahwa mengikuti kehendak Tuhan adalah yang paling penting. Tidak ada yang lebih penting dalam hidupku dan tak ada seorang pun yang dapat merampas hakku ini. Ini adalah pandangan pribadiku dan mungkin ada beberapa orang yang tidak dapat memahaminya. Tetapi kupikir aku tidak perlu menjelaskan hal ini kepada siapapun. Ada hal-hal saudara yang kita alami masing-masing kita berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan orang lain. Itulah keunikan pekerjaan Tuhan. Jadi hanya kita secara pribadi yang tahu. Sekalipun dia tahu segala sesuatu, tetapi dia juga menghargai privasi kita. Dia juga menunggu kita mengungkapkan isi hati kita. Dia bukanlah orang yang suka kepoin kita.
Ketika kita mulai dalam keadaan bahaya, barulah dia itu karena kasihnya, karena dia tidak mau kita merusak pekerjaan Tuhan dalam diri kita, maka dia cepat bertindak. Jadi semata-mata karena kasihnya. Tetapi selanjutnya saudara, ketika kita mau memberikan hati kita kepada dia, dalam hal itu dia menahan dirinya supaya kasih yang dia terima dari kita, dari saudara dan saya, itu benar-benar murni dari hati kita yang paling dalam. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah keunikan, salah satu keunikan daripada pekerjaan Tuhan dalam menyelamatkan kita. Aku harus mengambil jalan yang harus kutempuh. Begitu aku mengenali jalan yang harus kutempuh, aku akan mengambilnya dan tidak akan mundur. Dengan demikian, aku kembali ke kata-kata ini. Aku telah menetapkan hatiku untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh yang sama yang dimiliki oleh Tuhan ini, itu pasti kita miliki. Aku telah menetapkan hatiku untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jangan kehendakku yang jadi. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Dia nggak perlu bertanya kepada Tuhan, apa yang akan terjadi kalau aku mati. Dia membulatkan tekadnya pas pada saat peralihan antara hidup dan mati. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Tetapi apa bedanya dengan kita? Apakah dia mengulangi perkataan yang lalu? Hanya gagasan manusialah yang selalu ingin mengulang apa yang dilakukan oleh Tuhan dulu. Sekarang bagaimana kita hidup? Aku telah menetapkan hatiku hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Orang bisa, oh ini kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Enggak. Kehendak Tuhan kita ketahui kalau kita itu benar-benar tekun menantikan Dia dan mempersembahkan hati kita setiap hari kepada Dia. Baru kita ngerti apa kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Kita nggak bisa plot, ini kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tidak sok pintar. Kepalanya ini saudara tidak diisi dengan pengetahuan dari yang sebelumnya. Dia membatasi dirinya. Ketika dia tidak melihat Bapanya di sorga. Kenapa engkau meninggalkan aku? Dia tidak berusaha mencari-cari Bapaknya ada di mana. Enggak. Dia tidak berusaha membangkitkan imannya. Oh, Allahku ada di dalam aku. Tidak. Ini ujian bagi kita juga. Kita tidak perlu memaksa-maksakan kita kayak dulu. Roh yang dalam aku jauh lebih besar dari dunia ini, dari roh yang ada di dunia ini.
Tuhan dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang. Oh, kita sudah harus lalui itu, saudara. Dan memang itu dulu kita lakukan. Nggak salah dengan itu dulu. Tapi sekarang kita sedang masuk ke zaman yang berbeda. Pekerjaan Tuhan yang lebih dalam. Bukan karena siapa kita. Tapi masalahnya karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita, kita bisa intervensi Tuhan. Kita boleh mengajari Tuhan. Yesus tidak mengajari Bapaknya. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Aku yakin saudara-saudariku tidak akan mengkritik aku. Secara keseluruhan sebagaimana yang kulihat, orang lain dapat mengatakan apa yang mereka suka. Tetapi aku merasa bahwa mengikuti kehendak Tuhan adalah yang terpenting. Dan tidak ada yang dapat menahanku dalam hal ini. Saudara, semakin kita mengerti bahwa perkataan-perkataan Tuhan luar biasa, rasanya kita dipenuhi dengan hikmat, saudara. Rasanya kita pengen ngajar orang lain, mengajak orang lain, supaya lebih tunduk kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya, bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang paling penting, yang terpenting. Tuhan Yesus tidak pernah merasa sendirian ketika murid-muridnya meninggalkan dia. Ketika terjadi tercerai-berai, saudara. Kan pada waktu tercerai-berai kan. Tapi Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya. Aku mengatakan hal ini sekarang. Supaya nanti ketika waktu itu terjadi, kamu tidak tawar hati. Dia tahu bagaimana iblis ingin menampi Petrus. Dia tahu bagaimana orang-orang mulai meninggalkan dia. Tapi saudara, dia tidak berusaha membujuk Tuhan supaya dia menolong orang-orang yang meninggalkan dia. Tapi matanya tertuju kepada Bapaknya. Jalan yang sama yang harus kita punyai. Inilah kebebasan kita di hadapan Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan tidak mungkin salah. Dan itu bukan bertindak untuk kepentingan sendiri. Aku percaya bahwa Tuhan telah melihat ke dalam hatiku. Jadi bagaimana seharusnya engkau memahami ini? Apakah engkau bersedia mempersembahkan dirimu untuk Tuhan? Apakah engkau bersedia dipakai oleh Tuhan? Apakah engkau bersumpah untuk mengikuti kehendak Tuhan? Aku berharap kata-kataku dapat membantu saudara-saudariku. Meskipun wawasanku tidak mendalam, aku masih memberitahukannya kepadamu. Sehingga kita dapat berbagi perasaan terdalam kita. Tanpa penghalang di antara kita. Sehingga Tuhan akan selalu berada di antara kita selamanya. Coba saudara lihat perbedaan atau tingkatan daripada perkataan ini daripada yang sebelumnya. Berbagi perasaan, berbagi pengalaman. Supaya apa dikatakan? Supaya kita makin mengalami kehadiran Tuhan di antara kita. Jadi kehadiran Tuhan di antara kita bukan dia datang kayak gimana. Enggak, karena firman-Nya. Dan ketika kita menerapkan firman-Nya, maka wajah Tuhan makin lama makin jelas.
kehadiran Dia di antara kita makin lama makin kuat. Ini adalah perkataan dari hatiku. Baiklah, itulah semua yang harus kukatakan dari hatiku hari ini. Aku berharap saudara-saudariku akan terus bekerja keras. Dan aku berharap Roh Tuhan akan selalu menjaga kita. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kami percaya makin lama makin kuat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, biar kami boleh menetapkan hati kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Malam ini kami istirahatkan tubuh kami ini dalam hadirat-Mu. Sehingga kembali kami besok bangun dengan tubuh yang fresh dan segar. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.